Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu. Dan di video kali ini saya mau ngebahas sebuah device, yaitu adalah BlackBerry Q5. Ini adalah versi murahnya dari BlackBerry Q10 dan saat itu cukup oke ya. Dia pakai BlackBerry OS 10 dan kita mulai pembahasannya dari spesifikasinya dulu. Yang pertama adalah untuk jaringannya. Di sini disebutin support LTE, tapi untuk yang versi Indonesia dia cuma support sampai 3G. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Dan di situ ya di pojokan sana cuma muncul sinyal 3G aja. Kemudian untuk layarnya dia pakai layar IPS, resolusinya 720x720 dan pastinya karena aspek rasio 1:1 layarnya itu mengotak. OS-nya udah pasti pakai BlackBerry OS 10 ya, dan yang paling baru dia pakai yang 10.3.1. Setelah itu udah nggak ada update lagi. Untuk SoC-nya dia pakai Snapdragon S4 Plus dual core 1,2 GHz dan GPU-nya Adreno 225. Memori internalnya 8 GB, RAM-nya 2 GB. Untuk kamera belakangnya itu 5 megapiksel dengan autofocus dan LED flash, dan di depannya itu punya 2 megapiksel kamera depannya ya. Terus di sini headphone jack udah pasti masih ada headphone jack, dan port pengisian daya masih pakai micro USB. WiFi ada, Bluetooth ada, GPS ada, dan di sini ada NFC, tapi NFC-nya itu untuk yang versi Indonesia nggak ada. Radio FM ada setelah update software ya, dan yang di versi baru ini udah ada. Dan baterainya itu 2180 mAh. Oke, itu tadi spesifikasi singkatnya, dan kita mulai dari apakah masih enak gak sih dipakai untuk sehari-hari. Secara ini harganya udah murah ya, 200.000 dapat BlackBerry yang bodinya cukup solid menurut saya. Tapi untuk softwarenya sendiri udah nggak disupport ya. Dan beruntungnya di BlackBerry OS 10 itu dia support ada Android emulator gitu. Dan sayangnya untuk Android emulatornya itu masih pakai Android Jelly Bean, Android versi 4.3. Dan bisa nggak sih diinstal Play Store atau aplikasi sosial media kayak WhatsApp, Facebook, Twitter itu kalau misalnya dari officialnya BlackBerry itu udah nggak ada ya di BlackBerry App Store. Tapi kalau misalnya kita mau install dari pihak ketiga itu bisa, kayak misalnya WhatsApp itu, jadi kita pakai WhatsApp versi Android. Dan install Play Store juga sebenarnya bisa, tapi kayak Play Store itu kayak prematur ya, nggak kayak kita pakai Play Store di HP Android. Dan di sini saya pakai Twitter, Facebook Lite, dan Messenger Lite. Semuanya serba Lite karena memori 8 GB itu cukup sempit. Meskipun bisa diperluas pakai kartu micro SD, tapi kita nggak bisa simpen aplikasi di kartu micro SD. Selanjutnya untuk kualitas kameranya ini cukup ya, menurut saya cukup lumayan. Dan menariknya kalau kita misalkan rekam video, kita nggak harus posisikan si HP itu landscape kayak handphone yang biasa kita pakai. Kita cukup pegang potret gini aja, dia bakal menghasilkan video yang landscape. Dan dia juga punya stabilizer berbasis ACE ya. Oke, untuk berikut ini adalah kualitas foto dan video dari BlackBerry Q5.
Oke, itu tadi adalah foto dan video dari BlackBerry Q5. Dan kira-kira masih layak nggak sih kalau misalnya dipakai di 2020? Menurut saya sih masih layak ya, tapi sebagai handphone sekunder atau handphone kedua. Dan untuk handphone kedua ini sih worth it ya, harganya 200.000, terus bisa WhatsApp, karena dia masih disupport ya WhatsAppnya, tapi dengan aplikasi Android. Untuk keyboardnya dia pakai QWERTY ya, itu enak jadi buat ngetik. Meskipun dia belum 4G, tapi buat terima telepon doang atau buat chat doang sih oke. Dan terakhir adalah baterainya. Untuk baterainya tadi kan cuma 2100-an mAh ya. Itu cuma bisa tahan 1 hari dengan posisi handphone standby. Jadi mungkin karena ini handphonenya baterai udah nggak baru, jadi kalau misal saya pakai untuk standby WhatsApp on terus itu cuma tahan 1 hari, setelah itu harus dicas. Oke, itu tadi adalah pengalaman saya pakai BlackBerry Q5 di 2020. Kira-kira ya untuk handphone seharga 200.000 dan jadi handphone sekunder itu juga udah lumayan sih. Dan nostalgia juga sama keyboardnya karena handphone sekarang tuh touchscreen semua. Oke, itu dia. Semakin panjang ini ngobrolnya. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Dah.